Pembacaan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 hingga ayat 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita pada siang hari ini untuk kita mendengarkan sabda Tuhan, firman Tuhan yang kudus. Firman Tuhan adalah firman yang mengubahkan setiap kita. Dia berkuasa, dia melahirkan mujizat, mendatangkan mujizat, dan firman-Nya tidak pernah berubah. Bapa, terima kasih untuk siang hari ini. Kami menyerahkan seluruh peribadatan kami, mulai dari awal yang telah kami mulai, sampai pada pertengahan dan akhir. Sepanjang hari ini, Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Bila setiap orang yang hadir di sini menghargai dan menghormati firman-Mu, dan menerima firman-Mu seperti biji mata buat mereka, sesuatu yang begitu berarti dan berharga. Tuhan, terpujilah Engkau, dan tolong kami, tolong hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, berdoa untuk pengurapan dan kekuatan yang baru, untuk senantiasa bisa menyampaikannya dengan baik, benar, dan mempermuliakan nama Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita menikmati hadirat Tuhan. Kita datang pada Allah yang berkuasa dan hidup. Kita tidak hanya sekedar melakukan seremonial, tapi kita beribadah untuk berjumpa dengan Tuhan dan mengalami kuasa firman-Nya. Pada pagi hari ini, saya ingin berbicara kepada kita tentang suatu tema yang sangat penting dan serius, yaitu untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, menjadi terang bagi sekitar kita, menjadi terang bagi keluarga kita, dimanapun kita. Jadi ini satu tema yang sangat penting, dan ini adalah denyut jantung, isi hati dari Tuhan sendiri, bahwa Dia memanggil kita
untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Oleh karena itu marilah kita mulai memperhatikan teks yang diberikan kepada saya untuk disampaikan. Itu diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Ini sesuatu yang sangat penting sekali. Mari kita perhatikan, yaitu Rasul Paulus dan rekan-rekannya sedang berada di sebuah daerah, sebuah wilayah yang bukan wilayahnya orang Yahudi, bukan wilayahnya Israel. Tapi mereka berada di sebuah wilayah yang disebut dengan wilayah Gentiles. Wilayahnya orang-orang di situ tidak percaya kepada Allah Elohim, Allah bangsa Israel. Dan di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus dan rekan-rekannya itu ada di sebuah kota yang bernama Antioquia. Kota Antioquia itu kalau sekarang disebut-sebut sebagai negara modern sekarang ini disebut Turki. Jadi Antioquia pada masa itu sama dengan Turki di masa kita. Dan mereka ada di Turki, saudara-saudara. Mereka berada di Antioquia dan mereka berada di pusat kota. Di sini bilang bandar ya, di pusat bandar. Mereka hadir dan di pusat bandar itu ada sinagog, ada gereja yang besar. Dan Rasul Paulus dan rekan-rekan masuk ke situ dan ikut beribadah di Sabat yang pertama. Pertama datang di hari Sabat, mereka ikut di dalam acara. Setelah acara ibadah Sabat itu mulai berakhir, lalu para pimpinan di situ bertanya, apakah ada orang di sini ingin memberikan kata-kata dan kalimat-kalimat, ingin menyampaikan sesuatu? Maka dengan berani Paulus mengambil satu kesempatan pada waktu itu, dia berdiri dan dia menceritakan kepada mereka tentang Mesias. Padahal ini bukan orang-orang Yahudi. Ini suku-suku lain yang berada di Antioquia. Tidak ada dari mereka yang percaya kepada Mesias. Dan di situ saudara-saudara, maka kita melihat bahwa Rasul Paulus dan kawan-kawannya di dalam kitab Kisah Rasul 13 ayat 13 sampai 14, mereka memberitakan Injil. Di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengenal Injil. Di situ Paulus menceritakan tentang Mesias. Dia katakan kalian telah menangkap Mesias, menyiksa Mesias, bahkan membunuh Mesias dengan menyalibkan dia. Tetapi Allah telah membangkitkan Mesias sehingga dia hidup kembali. Berani enggak kita seperti itu? Di tengah komunitas yang bukan seagama, di tengah komunitas yang bukan komunitas yang percaya kepada Yesus Kristus. Maka kita melihat di sini Paulus dengan begitu berani menyampaikan. Dia berkata bahwa di ayat 32-nya, kami memberitakan kabar kesukaan. We proclaim the good news. Kabar kesukaan inilah yang disebut gospel. Yesus berkata, beritakanlah kabar sukacita ini. Inilah yang disebut dengan gospel, Injil, kabar sukacita, good news. Paulus membagikan good news kepada mereka. Kita lihat di sini, kami memberitakan kabar kesukaan. Nah kemudian kita lihat bahwa dia katakan juga itu sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Yaitu berita tentang pengampunan dosa. Berita Yesus mengampuni dosa-dosa umat manusia. Wah berani sekali. Kalau di tengah orang Kristen ngomong begini nggak masalah. Tapi di tengah orang-orang lain, nah saudara itu menimbulkan semacam kegaduhan hari itu, Sabat itu. Ribut, mulai mereka diskusi dan akhirnya nggak ada waktu. Karena sudah mau selesai,
Akhirnya orang yang punya otoritas berkata, come next Sabat. Datang lagi di Sabat berikutnya. Kita mau mendalami ini. Nah saudara, makanya hari itu datang lagi Sabat yang berikutnya. Jadi 2 Sabat. First Sabat dan Sabat yang kedua 1 minggu kemudian. Paulus dan rekan-rekan datang ke situ. Dan kemudian kembali mereka bicara hal-hal yang sangat luar biasa. Disitulah saudara-saudara Paulus berkata bahwa kami diutus. God send us. Kami diutus untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara-saudara, ini satu tekad yang sangat penting bagi kita semuanya. Untuk menjadi terang bagi siapapun yang ada di sekitar kita. Mulailah dari tempat yang paling dekat dengan kita. Mungkin ada keluargamu yang belum percaya. Mulailah di situ Anda menjadi terang. Menjadi pembawa sukacita. Orang yang menjadi berkat. Ya, bukan sebaliknya. Bukan kedatangan kita malah membuat orang menjadi susah. Menjadi stres. Kita datang malah menimbulkan kegaduhan. Tapi when we arrive, when we come, ketika kita datang, kita bawa serta damai sejahtera, peace, ketenangan, berita-berita yang indah kita sampaikan kepada orang yang mendengar kita. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini saya ingin berbicara tentang lebih kepada penginjilan kepada kita. Karena itu adalah heartbeat, denyut jantungnya Tuhan. Mari dengar saudara, oke? Next itu lewat dari situ ya. Ya, penginjilan atau yang disebut dengan kabar baik itu bukan sekedar kepercayaan yang diberikan kepada orang percaya saja. Sebagai sebuah kewajiban. Tetapi itu adalah sebuah tugas, sebuah prioritas buat kita. Tuhan mau itu jadi prioritas kita. Tapi sayangnya, banyak waktu pemberitaan kabar baik tidak menjadi prioritas buat kita. Kita suka dengar kabar-kabar berkat. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Happy semua dengar kata-kata seperti itu. Mujizat, kesembuhan, happy semua. Tapi ketika bicara soal penginjilan, orang wait a minute. Ya. Padahal itu adalah prioritas, saudara. Saya mau tanya berapa orang yang menjadikan ini penginjilan ini sebagai sebuah prioritas. Kapan terakhir kali Anda menyampaikan Injil kepada seseorang? Tentu dengan cara-cara yang sesuai dengan zaman sekarang. Tidak menjatuhkan agama orang lain. But you preach the good news. Tapi kamu menyampaikan kabar baik. Kabar yang akan membuat orang tenang. Kabar yang membuat orang yakin. Banyak orang yang di luar sana sedih, berduka cita, sakit, tidak ada harapan, susah. Banyak orang kekurangan. Saudara, mereka mencari orang, mencari tempat, siapa yang bisa memberi kekuatan, siapa yang bisa menceritakan sesuatu yang menyediakan jalan keluar bagi kami. Disinilah Injil Kristus itu berkuasa. Disinilah Injil memberikan jalan keluar. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang menjalankan tugas utamanya, yaitu penginjilan. Dan tugas penginjilan ini bukan tugas hanya para penginjil, para pastor, para padri-padri. Ya, tapi tugas memberitakan Injil itu adalah tugas kita semua, saudara-saudara. Yesus memberikan kepercayaan itu kepada umatnya, pergilah, kabarkan kabar baik, ajarkan semua orang, baptis, ketahuilah aku menyertai kamu semua sampai akhir zaman. Wah, very powerful. I will be with you sampai selama-lamanya. Itu janji Tuhan yang kuat, saudara. Oleh karena itu pada hari ini, marilah saudara mulai berdoa. Tuhan sudah lama ya
aku tidak pernah bersaksi. Sudah lama aku ini tidak pernah cerita kepada orang lain. Sudah lama malah aku tidak pernah bahkan jangankan bersaksi. Berdoa saudara untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Mungkin di keluarga saudara, adik, abang, kakak, om, tante. Terhilang, belum kenal Tuhan. Tanggung jawab siapa ini untuk memberitakan kabar kepada mereka? Saya berdiri di sini tentu karena ada orang pada waktu itu pernah menceritakan Injil kepada saya. Kami bukan dari agama Kristen. Tidak ada dari keluarga kami yang percaya Yesus. Ada orang yang memberitakan Injil. Yang menjamah hati saya. Yang membuat saya gelisah tidak bisa tidur. Akhirnya saudara-saudara, saya bukan hanya mendengar cerita tentang Yesus, tapi di depan mata kepala saya melihat mujizat itu terjadi. Orang berdoa dalam nama Yesus, seseorang disembuhkan, mujizat terjadi. Seorang wanita 4 tahun lumpuh dibawa ke dalam gereja. Waktu itu saya duduk di belakang, karena saya belum Kristen, saya gak berani duduk di depan, saya duduk di belakang. Hanya mau lihat what is happening, what is going on. Dan saya dengar Injil yang begitu keras, begitu kuat sekali. Lalu waktu doa bagi kesembuhan ilahi, orang ini didoakan. Hati kecil saya bertanya-tanya, apakah bisa doakan orang lumpuh? Dia pasti sudah berobat dan gak pernah sembuh. Tapi saudara, di luar dugaan kemampuan saya berpikir, saya melihat doa itu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, orang Nazaret, bangkitlah, berjalanlah. Wah, tidak berapa lama setelah itu, memang betul-betul mujizat itu terjadi, saudara. Orang yang didoakan itu tiba-tiba berdiri, tiba-tiba melompat-lompat dan berjalan di sekitar itu, lari di pulpit itu. Dan itu membuat saya, wow, Jesus. Nama yang begitu berkuasa. Nama yang dicari-cari di dunia ini. Nama yang mati bagi dunia. Nama yang mengasihi dunia. Jadi saudara-saudara, pada hari ini tanggung jawab kita untuk memberitakan Injil kepada orang lain. You become the light to the Gentiles. Anda menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Ini belum altar call ya, anaknya udah datang. Lari-lari lagi dia. Lari-lari dia untuk altar call. Itu hebat itu. Saudara, Rasul Paulus pernah mengatakan begini. Mari back ya. Rasul Paulus pernah berkata begini. Perhatikan itu yang ayat yang tulisannya warna kuning. Dia berkata begini. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Artinya apa? Paulus berkata bahwa sebenarnya pemberitaan Injil itu biasa aja, itu memang tugas kita, itu keharusan buat kita. Makanya dia bilang kalau aku beritakan Injil bukan berarti aku untuk memegahkan diri, untuk aku sombong. Bahwa memberitakan Injil itu sesuatu yang begitu gengsi, prestigious. No, saudara-saudara, Paulus bilang itu biasa, itu memang aku tidak boleh memegahkan diri karena itu. Lalu ingat, ini lebih keras lagi. Kemudian dia berkata apa? Setelah dia berkata itu adalah keharusan bagiku. Lalu Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Woe unto me if I preach not the gospel. Celaka aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Pernah enggak kita punya perasaan seperti itu? Kita merasa bersalah. Paulus merasa bersalah, berduka hati. Dia merasa sedih. Dia bilang, kenapa aku ini begini ya? Kok, wah. Makanya kita lihat Paulus gitu gigih ya. Karena ini memang konsep dia. Celaka aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Mari kita lihat apa yang dikatakan Yesus. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang melaksanakan amanat agung. Go and preach the gospel. Pergilah. Kabarkanlah kabar sukacita itu.
Jadi kita bukan bawa kabar duka cita, bukan kabar susah sedih, penderitaan. Tapi yang kita bawa itu adalah kabar sukacita, itu yang dibilang gospel gitu. Kabar sukacita. Yesus, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang melaksanakan amanat agung yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 28, 18 sampai 20. Begitu pentingnya kita memberitakan Injil supaya kita bisa melihat pekerjaan Tuhan makin besar, gereja-gereja makin bertumbuh, gereja-gereja makin banyak berada dan kita bangun gereja-gereja baru. Wah, itu bukankah itu sebuah keinginan dan tugas kita semuanya? Pada tahun ini gereja di Medan, Gereja Bethel Indonesia, keluarga besar Medan Plaza di mana saya melayani bersama dengan para pemimpin yang lain. Kami 1 bulan yang lalu berdoa dan memutuskan sesuatu yang baru. Apa keputusan kami mulai dari bulan lalu, yaitu Agustus sampai Agustus yang akan datang, 1 year. Kami didorong untuk mendirikan, membangun 100 gereja yang baru. 100 gereja yang baru, berarti perlu 100 pendeta di sana. Ada yang mau gabung? Butuh 100 pastor, pendeta, bersama dengan tim lagi. Bukan satu orang saja bisa melayani di gereja ya Ref ya. Perlu tim, perlu orang-orang yang menjadi tim utama. Itu banyak. Kalau boleh sharing dengan izin saudara, bukan dengan maksud apa-apa. Hari ini gereja kami di bawah GBI Medan Plaza, atas kasih karunia dan anugerah Tuhan, lewat pelayanan-pelayanan kita termasuk pelayanan misi dan penginjilan, gereja kami sudah 176 gereja lokal. 176 gereja lokal. Tambah 100 yang akan datang, berarti di bawah pengelolaan kita akan jadi gereja yang 200 lebih gereja, 276 kalau Tuhan nanti akan izinkan kita. Kalau Tuhan belum datang, kalau dunia ini belum selesai dan kiamat. Tapi itu satu challenge buat kami. Sampai sekarang, dari bulan Agustus sampai sekarang, sudah ada 7 gereja baru. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan. 7 gereja baru. Sudah 7, dalam 1 bulan ada 7 yang bisa dibuka. Bukankah itu luar biasa saudara? Why? Because of our responsibility to the gospel. Karena itu adalah tanggung jawab kita kepada Injil, kepada perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberikan perintah yang begitu hebat untuk kita pergi memberitakan Injil. Kita tidak bisa memberitakan Injil tanpa Alkitab, saudara-saudara. Dasar kita menginjil itu adalah Alkitab. Maksud saya Alkitab adalah firman Tuhan. Kenapa kita tidak mau menginjil? Karena mungkin kita jarang baca Alkitab. Ini John Stott, seorang theologian yang sangat terkenal. John Stott berkata, tanpa Alkitab penginjilan dunia bukan saja tidak mungkin, namun tidak bisa dibayangkan karena Alkitab memberi kita tanggung jawab untuk menginjil dunia. Memberi kita Injil untuk diberitakan, memberitahukan kita bagaimana caranya. Bagaimana caranya? Alkitab yang memberitahu bagaimana caranya. Jadi tanpa Alkitab, John Stott bilang tidak mungkin bisa menginjil dunia. Kamu tidak bisa menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tapi hari ini kamu bisa menjadi terang bangsa-bangsa karena firman Tuhan, karena Alkitab. Kamu menginjil karena Alkitab, karena firman Tuhan ada di tangan kita dan kita baca itu. Injil memberitahukan bagaimana cara menyampaikannya. Injil menjanjikan bahwa dia adalah kekuatan Allah yang menjadi keselamatan bagi orang percaya. Next. Selanjutnya John Stott berkata, tanpa Alkitab penginjil tidak mungkin. Karena tanpa Alkitab orang Kristen tidak memiliki Injil untuk memberitakan kepada bangsa-bangsa. Kamu tidak bisa menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Semuanya berangkat dari kebesaran dan kekuatan daripada firman sebagai Injil yang kuat buat kita. Tidak ada
Karena tanpa Alkitab orang Kristen tidak memiliki Injil untuk diberitakan kepada bangsa-bangsa. Tidak ada perintah untuk memberitakannya, tidak ada gagasan untuk memulai tugas itu. Tidak ada harapan untuk berhasil. Jadi Alkitablah yang memberikan kepada kita mandat, berita, model, kuasa yang kita butuhkan untuk kita menyampaikan berita Injil itu. Bapak Ibu Saudara, saya menggugah hati saudara. Tanggung jawab kita untuk memberitakan Injil sangat besar. Kita hidup dalam masa yang sukar. Banyak orang yang hidup menderita sekarang ini. Bahkan dunia sedang mengalami di depan kita inflasi yang tinggi. Ekonomi terpuruk. Harga-harga makanan, bahan-bahan kehidupan lain semua melambung tinggi. Inflasi sudah mulai kelihatan. Amerika inflasi 70%. Eropa udah begitu tinggi juga saudara. Kita nggak kuat, negara kita nggak kuat. Indonesia masih inflasinya dianggap sebagai 4-5%. Kenapa? Karena pemerintah udah nyuntik dana terus. Tapi dia juga udah nggak sanggup. Ini ngeri saudara. Bukan untuk membuat saudara susah hati saya cerita ini. Tapi betul-betul kita berada dalam situasi yang sulit. Itu sebabnya gereja harus bersatu. Gereja harus pergi, harus menceritakan Injil. Harus share the gospel kepada orang yang perlu. Minimal gak usah pikir jauh-jauh. Pikirkanlah di mana keluargamu yang belum datang pada Tuhan. Bawalah ke gereja. Saya melihat anak muda di sini begitu luar biasa dahsyatnya. Ya. Begitu agresif dalam pelayanan. Goyangan mereka, wah dahsyat ya. Dancernya top betul ya. Saya salut lihat Anda. Dalam ibadah saya perhatikan Anda, wah hebat. Wah, Anda naik ke pentas saja orang di bawah udah berteriak-teriak macam kepenuhan Roh Kudus semua. Hebat saudara. But do you share the gospel to your friends? Do you share Jesus to your friend? Apakah Anda menceritakan kebaikan kasih Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apakah Anda menceritakan Yesus kepada orang lain? Saya tidak bisa menjadi pengkhotbah ini kalau tidak ada orang yang membawa berita itu. Berita yang sedih. Saya ada kutip itu, saudara perhatikan ya. Ini Indonesia punya, saya tidak tahu Malaysia. Itu nanti bapak-bapak lah yang akan cari tahu ya. Tapi di Indonesia ada survei. Survei ini berkata bahwa dalam 10 tahun terakhir ini, ternyata penginjilan di Indonesia yang dilakukan oleh gereja-gereja only 1.7%. Ngeri ya. Itu berarti gak menginjil. Tidak sampai 2%. Jadi berarti 98,3% itu tidak ada lahir gara-gara penginjilan. Next please. Kenapa orang tidak menginjil? Kenapa orang tidak menginjil? Ada banyak tentu alasan. Dua hal yang membuat orang tidak menginjil yang populer sekali. Itu yang pertama, karena orang bilang, saya tidak terpanggil. I'm not called to preach, to share the word, to share the gospel. Tidak terpanggil. Lalu siapa yang terpanggil? Karena ini bukan soal panggilan seperti itu. Ini adalah tugas Tuhan memberikan kepercayaan melalui amanat agungnya. Matius 28 itu pergilah. Jadi kelima buku pertama Matius 28, Markus 16. Anda baca setiap di pasal-pasal terakhir Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sampai kepada kitab Kisah Para Rasul, amanat agung itu tercatat dengan cara-cara yang berbeda. 5 buku pertama ada amanat agung dengan cara pencatatan yang berbeda.
Dalam kitab Kisah Para Rasul, Lukas berkata, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan memperoleh kuasa, kamu akan menjadi saksiku, mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea, sampai ujung-ujung bumi. Itu amanat agung di kitab Kisah Para Rasul. Yohanes pasal 20 berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, begitulah aku mengutus kamu semua. Jadi saudara, kita ini harus pergi, harus memenangkan jiwa, harus bawa orang kepada Tuhan. Maka Anda lihat, yang pertama karena orang bilang tidak terpanggil, tetapi yang kedua karena takut. Takut untuk memberitakan Injil. Keadaan kita enggak semakin mudah untuk memberitakan Injil. Negara-negara sudah banyak yang mengunci, menutup pintu-pintunya untuk kita bisa melakukan penginjilan. Lalu bagaimana? Nah, kita perlu hikmat Tuhan. Anda perlu mensupport, Anda perlu berdoa betul-betul. Anda perlu mensupport para padri, para pendeta yang ada di sini, para pemimpin kita. Untuk sama-sama kita menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang lain. Saudara-saudara, Charles Spurgeon, seorang tokoh kebangunan rohani dunia. Charles Spurgeon, pengkhotbah besar. Dia berkata, panggilan gereja adalah memberitakan kabar baik dengan tujuan untuk menuai jiwa-jiwa untuk menghasilkan jemaat. Menyatakan Injil adalah kabar baik bisa menghasilkan berkat, keselamatan, sukacita, damai sejahtera. Hari ini berkat-berkat itu mengalir di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan telah membuat kita menjadi orang-orang yang pemenang, saudara. Saya senang melihat gereja Saint Patrick. Saya senang melihat gereja di All Saints, Kota Kinabalu. Saya minggu depan, 1 minggu lagi, saya akan berada di Sandakan untuk melayani di sebuah acara anniversary 134 tahun Gereja Saint Michael. Saya mendapat sebuah kehormatan untuk menjadi pembicara, diundang oleh yang sangat saya kagumi dan hormati, yaitu Archdeacon Lidis, mengundang Pak Robert datang untuk menyampaikan firman. Dan waktu itu saya bingung karena ada 2 undangan ke Sabah pada waktu yang bersamaan. Dan 2 undangan itu harus ditandatangani oleh Archbishop. Saya tidak tahu bagaimana itu, tapi rupanya sebelum apa-apa, waduh, yang mulia Archbishop kita mengirim text message melalui WhatsApp. Pak Robert, saya sudah menandatangani 2 surat untuk Bapak datang di September ini melayani kami di kota Sabah. Wah, satu kehormatan saudara. Saya bersyukur karena memang kerjasama antara gereja kami GBI dengan Anglican Diocese di Sabah itu sangat kuat sekali. Para pemimpin kita itu sudah datang ke tempat kami dan sudah melayani, sudah melihat bagaimana Tuhan menyertai dan memberkati pelayanan kami di kota seperti di kota Medan. Saya katakan tidak mudah. Dari 119 orang mulai gerejanya, sekarang anggota gereja sudah 50.000 orang. Ini bukan hal main-main saudara-saudara. Itulah buah dari kerja keras, buah dari penginjilan. Dari 1 gereja telah menjadi 176 gereja dan segera akan ditambah dengan 100 gereja yang akan datang. Ini semua adalah tugas dan ini berarti kita lakukan penanaman gereja. Peter Wagner, seorang doktor dalam bidang pertumbuhan gereja. Peter Wagner berkata bahwa metode yang terbaik untuk melakukan penginjilan adalah melalui church planting atau melalui penanaman gereja. Saudara harus berani. Bagi gereja-gereja yang ada di agak jauh di outreach saudara-saudara, bangkitlah. Mulailah tangkap pesan-pesan yang luar biasa ini yang Tuhan berikan kepada kita hari-hari ini, yaitu untuk menjadi terang bagi sekitar kita, terang bagi bangsa-bangsa. Paulus, kawan-kawan pergi ke Antioquia, pergi ke Turki. Di tengah-tengah kota mereka berteriak menceritakan Yesus. Begitu dahsyat saudara. Bagaimanakah kita? Apakah kita bisa tenang-tenang pada hari ini dengan tidak berbuat apa-apa? Saya percaya Tuhan sedang berbicara kepada setiap kita hari ini.
Mulai dari hal yang paling kecil. Mulai dari Anda berteman, berdoa, dan kalau ada kesempatan menceritakan. Orang akan kagum mendengar cerita-cerita hebat. Bagaimana Tuhan Yesus telah menolong kita. Saya cerita di dalam ibadah kebaktian kebangunan rohani kemarin. 12 tahun yang lalu, saya telah divonis dokter menderita penyakit kanker batang hidung, saudara-saudara. Kanker batang hidung itu namanya nasopharynx cancer. Mulai dari batang hidung saya ini sampai tenggorokan saya, bahkan ke telinga saya. ENT atau di kita THT, ya, THT ya, atau ENT lah kalau memang bahasa. Itu semuanya affected, semuanya terganggu. 12 tahun yang lalu. Tidak bisa bicara. Waktu saya kena itu saya sudah langsung stop, gak bisa ngomong lagi. Sakitnya luar biasa. Tidak ngerti apa itu. Saya pikirannya kata orang seperti panas dalam, banyak minum. Tapi ternyata tidak pulih-pulih, gak sembuh, gak bisa ngomong. Saya kalau ngomong dengan istri saya teks. Karena gak bisa suara, gak ada keluar lagi. Tidak bisa makan, tidak bisa minum, saudara-saudara. Begitu sakit, sesuatu yang masuk melalui tenggorokan, melalui my throat ini, kerongkongan saya ini. Sakitnya luar biasa, saudara-saudara. Pergi ke dokter ENT, dokter bilang kamu punya ini tonsil sudah rusak. Ya, amandelnya udah rusak. Harus dibedah, harus dioperasi. Dokter lain, karena ini nggak sembuh-sembuh, saya ke dokter lain, dia bilang telinga kamu infeksi parah ini udah. Memang betul telinga semua ini semua seperti merah dan rusak saudara. Jadi ini telinga kamu infeksi. Dan saya akhirnya pergi ke dokter keluarga, dokter teman gitu. Yang merawat kami, yang punya histori kami. Kami pergi ke situ, dokter bilang kamu lebih bagus, kita MRI, kita mau cek betul-betul. Dan waktu dicek, saudara, keluar hasilnya, saya singkat aja ngomongnya. Dia periksa, dia kaget, dia bilang Pak Robert, this is very serious and dangerous. Itu bahaya sekali. Ini NPC. Kalau NPC begini gak ada jalan lain, harus kemoterapi. Lalu ya gak pulanglah, kamu diopname saja dulu. Jadi saya di hospitalize, saya dimasukkan ke rumah sakit dulu saudara-saudara. Beberapa hari di rumah sakit tidak bisa bicara, tidak bisa makan, tidak bisa minum, hanya pakai infus saja yang mengalir. Untuk penolong hidup bagi saya. Akhirnya setelah dibereskan semua persiapan, saya mau dikirim ke Kuala Lumpur untuk melakukan kemoterapi di KL. Di Rumah Sakit Semi Darby, Subang Medical Center. Udah di set semua. Nah, 1 hari sebelum berangkat teman-teman saya datang, penuh rumah sakit itu dengan orang-orang gereja-gereja dari berbagai gereja, pendeta dari beberapa pendeta, teman-teman saya datang. Karena mereka tahu saya mau ke Kuala Lumpur, mereka datang untuk berdoa bagi saya. Dan singkat ceritanya waktu berdoa itu Tuhan melakukan sebuah mujizat yang luar biasa. Yang pada hari itu saya tidak tahu itu mujizat. Tiba-tiba waktu doa saudara-saudara, kepala saya seperti ada orang yang goncang begitu ya, di shake gitu ya. Dan saya merasakan kepala saya itu di shake kuat sekali dan pening kepala saya itu. Lalu tidak lama setelah saya mengalami goncangan di kepala saya itu. Dan ini tidak ada orang yang tahu, saya yang rasakan itu. Waktu saya selesai itu tiba-tiba saya merasakan bahwa dari hidung saya ini ada yang pecah gitu. Pecah. Waktu pecah itu turun dari telinga saya, dari hidung saya itu cairan-cairan. Saya rasa ada macam benda-benda kayak daging yang dicop itu, yang dipotong-potong kecil itu ya. Itu jatuhnya di dalam mulut, jatuh ke dalam mulut dari lubang hidung itu dalam. Jatuh ke mulut dan kemudian ada darah, tidak lama kemudian ada darah, udah mulai penuh, makin lama makin banyak di dalam mulut saya dan saya tidak kuat untuk menahannya ini. Sementara mereka masih berdoa. Bagaimana mau menghentikan orang yang berdoa? Waduh udah gak kuat saya deh. Sampai akhirnya mereka bilang amin. Dalam hati saya puji Tuhan kalian selesai berdoa. Dan saya minta izin, saya bawa botol infus itu dengan istri saya. Kami masuk ke toilet, ke kamar mandi maksud saya, ya restroom saya itu.
Di sana saudara-saudara, muntah-muntah di wastafel. Waktu saya muntah-muntah di wastafel itu, yang keluar itu dari darah semua. Daging-daging yang pecah-pecah itu keluar semua. And that far I didn't know. Saya tidak tahu apa itu. Malah kami takut melihatnya. Kami pikir ini apa? Ngeri ini kayak orang penyakit TBC gitu ya. Darah-darah keluar dari... Udah sampai ceritanya selesai, akhirnya bersih-bersihkan semua dan balik lagi ke ruangan. Tapi ada sesuatu yang berubah bagi saya. Enak rasanya. Selama ini rasanya sakit, pedih, tapi kok setelah saya muntah-muntah itu enak gitu. Malah saya mulai minta minum. Saya minta makan, kaget orang itu karena saya tidak pernah bicara. Kok tiba-tiba ini ngomong gitu. Istri saya kaget, kok bisa ngomong gitu. Saudara, let me cut the story. Saya besoknya berangkat ke Kuala Lumpur. Kami berdua berangkat ke KL, ke Sam Darby, Subang. Jumpalah kami dengan dokter onkologisnya. Dokter penyakit kankernya. Dia lihat saya, dia lihat foto-foto yang saya bawa. Hasil pemeriksaan dari rumah sakit kami di Medan. Rumah sakit asing, Columbia Asia namanya. Cek, dia bilang, Pak Robert, yes, this is confirmed. Kita harus melakukan kemoterapi untuk Bapak. Wah, saya teringat dokter bilang, paling lama kamu hidup kalau kuat 6 bulan katanya begitu. Karena ini memang serius. Di kemoterapi, saya pun memang agak shock juga dengar itu ya. Tapi kami dalam hati saja banyak berdoa. Saya percaya Yesus yang saya sembah itu berkuasa. After all kalau Tuhan bilang memang udah selesai mau pulang ya pulang gitu. Tapi Yesus yang saya sembah itu berkuasa dan mujizat masih ada. Masih ada harapan buat saya. Nah saudara-saudara, tapi dokter agak curiga. Dia bilang Pak Robert dalam stadium ini orang gak bisa ngomong. Tapi kok kamu bisa ngomong? Saya bilang gak tahu. Bolehkah saya periksa ulang? Saya minta. Lalu second opinion pemeriksaan ulang. Diperiksa ulang saudara. Oke, let's say udah selesai. Sekarang saya jumpa lagi sama dokter nih. Ya, jumpa dokter. Hari itu adalah hari bulan puasa. Ramadan. Sore saya masuk ke ruang dokternya. Lalu dia mulai lihat lagi, dia bilang ini Indonesia punya ya. Udah jelas, ini kansernya di sini. Lalu ini kita buka yang sekarang di rumah sakit Sam Darby, hasil keluar. Ada 6 X-ray foto yang besar. Foto-foto, 1 dia lihat, 2 dia lihat, 3 dia bingung saudara. Dia bilang Pak Robert, ini ada sesuatu yang jatuh ini. Kapan ini jatuhnya ini? Ini ada yang jatuh, saya lihat di foto ini ada yang falling down gitu. Terus saya bilang dokter ini jatuhnya kapan? Yang saya tahu adalah peristiwa itu terjadi waktu saya didoakan. Dia bilang doakan. Doakan katanya. Yes, doakan. Bagaimana doa? Saya bilang ya pendeta-pendeta kawan-kawan saya berdoa, jemaat saya berdoa. Dan saya percaya Tuhan Yesus menyembuhkan saya kalau memang itu mujizat itu. Dia bilang sebentar loh ini luar biasa ini. Saya tidak pernah lihat ini. Foto yang keempat, foto yang kelima, foto yang keenam akhirnya ditaruh semua di meja. Dia bilang Pak Robert kamu gak ada masalah. Di dalam kejadian ini, foto yang pertama, yes, kamu memang nasoparing. Tapi di foto yang kedua ini sudah bersih setelah dia jatuh. Ini udah bersih. Saudara, betapa hebat ya Tuhan kita. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. So you preach to people. Bukan Tuhan yang mati. Anda tidak cerita tentang Tuhan yang mati. Anda menceritakan tentang Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang melakukan mujizat, dan dia tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya bisa beri kemuliaan kepada Tuhan. Yesus yang seperti itu yang kita ceritakan pada siang hari ini. Saya pikir mungkin khotbah saya tidak akan saya perpanjang, tapi saya hanya mau berkata kepada saudara,
bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang, untuk menjadi berkat, untuk saudara menceritakan Yesus kepada orang lain. Waktu sudah tidak banyak, saudara-saudara. Waktu kita sangat mendesak, kita perlu Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang selalu bersama dengan kita, bahwa Tuhan ada memberikan pertolongan kepada kita. Kita nyanyi lagunya yang tadi, yang refnya. Musim akan selalu berganti. Ini chord apa ini? Ya dari awal ya kita nyanyi. Mari kita berdiri saudara. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. 2-3 tahun setelah peristiwa itu saya kembali periksa ke dokter di Adventist sama di Lam Hwai Hospital di Penang. Dokter ENT yang terkenal memeriksa saya dengan dasar itu tadi, surat-surat dan dokumen saya. Dia lihat saudara, mereka tidak seagama dengan saya. Dan mereka dengar cerita itu. Dokter saya yang di KL itu sampai air matanya itu udah di pelupuk mata saudara. I couldn't believe it. Saya sudah jadi dokter onkologi seperti ini udah berpuluh tahun, tapi never see something like this. Bahwa ada mujizat kayak begini saya nggak pernah lihat. Dia bilang, wow, you are chosen. Dia bilang gitu, you are, saya dengar kalimat itu ya. You are chosen man. Memang betul, saya ini memang chosen man saudara-saudara. Dan dokter di Penang juga sama bilang, wow, ini gak bisa dijelaskan. Saya tidak ngerti menjelaskannya. Tapi kalau saya periksa kali ini juga setelah 3 tahun, gak ada apa-apa, bersih. Di rongga-rongga hidung semuanya. Hanya kira-kira mungkin sebelum COVID saya pernah ke dokter di sana karena saya punya vocal cord itu ya, pita suara saya rusak. Dan kalau saya pikir 1 minggu saya berada di sini, suara saya masih tetap begini saudara. Saya melihat tuh kasih karunia dan mujizat Tuhan. Tuhan memberikan saya kekuatan. Biasanya orang 6 jam non-stop ngomong aja pasti suaranya udah besoknya udah hilang tuh. Hilang saudara, cobalah. Tapi saya tiap hari ngajar ATI students 3 jam, nanti masuk 3 jam lagi, 3 jam, 3 jam lagi, 3 jam, 3 jam lagi. Sampai hari terakhir hari Sabtu kemarin siang hari. Kami berhasil menyelesaikan. Bicara lagi di mimbar.
Saudara, God is powerful. God is able to do that. Tuhan kita sanggup, Dia powerful, Dia luar biasa. Dia penuh kasih sayang. Dia mau kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dia tidak mau saudara diam vakum, tidak berbuat apa-apa. Tapi Tuhan memanggil saudara untuk menjadi berkat bagi sesama saudara yang berada di kota ini, berada di mana-mana. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita tutup mata kita. Anda sudah mendengar khotbah hari ini. Saya malah tidak menyelesaikan seluruh khotbah saya. Tapi saya pikir cukup, pesannya udah sampai. Tuhan mau Anda menjadi terang, jadi berkat. Sudah lama kali mungkin Anda vakum, tidak berbuat apa-apa. Sekaranglah saatnya. Minimal pikirkan nama-nama orang yang di sekitar saudara, yang saudara dekat, yang belum percaya pada Tuhan. Doakan dia sekarang. Mungkin itu orang tua kamu. Mungkin itu orang sekantor dengan kamu. Bawalah 1-2 nama di hadapan Tuhan dan serahkan kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku berdoa untuk nama-nama ini. Ingat sekarang, pilih 1-2 nama itu. Saya percaya Anda bisa melakukannya, 1-2 nama. Dan katakan, Tuhan, aku bawa ke hadapan-Mu. Berkatilah dia dengan keselamatan. Agar dia pun jadi orang percaya dan datang pada Tuhan. Ya, Yesus, tolong kami Tuhan. Bapa, Kau dengar doa-doa kami. Doa-doa umat yang bersama-sama berdoa untuk orang-orang yang mereka kasihi. Keluarga, tetangga, jiran, sahabat, sekantor, marketplace, suami kali, orang tua kali yang belum. Tuhan, kami berdoa bersama. Biarlah ada mujizat-mujizat Tuhan, agar gereja kami bertumbuh, jiwa-jiwa bertambah, orang-orang datang, orang-orang diselamatkan, orang-orang dipulihkan, orang-orang disembuhkan. Yesus, thank you Lord. Adakah di antara saudara yang pada siang hari ini yang berkata, Tuhan, aku mau melayani-Mu Tuhan. Katakanlah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Aku mau melayani-Mu Tuhan. Aku mau lebih sungguh-sungguh melayani-Mu Tuhan. Biarlah ada pengurapan yang baru atas hidupku. Jika ada yang sakit di antara saudara, maukah engkau mengangkat tangan di mana engkau berada? Kita akan berdoa. Adakah di antara saudara yang sakit, yang butuh doa? Kita mau doa supaya Tuhan jamah, supaya Tuhan pulihkan saudara. Ada tangan yang bisa diangkat? Tidak usah malu, tidak usah segan. Adakah? Kalau ada, saya akan berdoa segera buat saudara. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Tidak usah malu saudara, tidak usah lihat orang lain. Terima kasih buat tangan, ada yang angkat tangan. Terima kasih Tuhan. Bapa, aku berdoa untuk tangan yang sedang terangkat. Dari tempat ini aku berdoa Tuhan, jamahlah mereka. Letakkanlah tangan-Mu pada bagian yang sakit. Mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, nama yang besar, nama yang berkuasa, aku berdoa Tuhan, biarlah mujizat terjadi. Tuhan, sembuhkan sakit penyakit anak-anak-Mu ini. Sakit penyakit apapun saat ini, dalam nama Yesus,
Tuhan penolong itu yang kami declare. Tuhan penolong, Tuhan menjaga hidup kami. Tuhan pelindung buat kami. Yesus, aku berdoa saat ini dalam nama-Mu yang penuh kuasa, nama di atas segala nama. Segala penyakit tunduk sembuh dalam nama Yesus. Thank you Lord. Jesus. Jika hatimu kering, hatimu jauh dari Tuhan, maka siang hari ini datanglah, bangkitlah, datanglah pada Tuhan, mendekatlah pada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus mencari orang-orang yang seperti itu. Bagaimana kita menjadi berkat bagi orang kalau kita sendiri tidak diberkati, kita sendiri jauh. Bapa hamba berdoa bagi orang-orang yang demikian, yang berdoa supaya hati mereka dekat kepada Tuhan. Supaya mereka kembali kepada Tuhan, ke jalan panggilan Kristus. Bapa, aku berdoa saat ini dalam nama Yesus. In the name of Jesus, dalam nama Yesus. Kau menjamah setiap hati agar kembali basah dengan mata air yang baru. Mata air yang baru. Mata air yang baru terbuka dan mengalir. Mengalirkan air kehidupan, air keselamatan buat kami. Terima kasih Bapa, Kau hebat, Kau hebat. Terima kasih Tuhan. Katakan dalam hatimu di mana kau berada, Tuhan Yesus, penuhi aku Tuhan. Masuklah dalam hatiku, dalam hidupku Tuhan. Jadi baru. Siapa di dalam Yesus Kristus, dia adalah manusia baru, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yesus Tuhan, kekuatan buat kami. Thank you Lord. Aku berdoa bagi semua adik-adik kami, anak-anak kami yang melayani Tuhan, anak-anak muda, next generation yang ada di gereja Saint Patrick, yang melayani Tuhan dengan begitu rajin, begitu dahsyat, sebagai musician, sebagai worship leader, sebagai singer, sebagai dancers, tambourine dancers, dan mereka-mereka yang melayani Tuhan sebagai usher, greeter, semuanya yang melayani Tuhan, Engkau perbarui. Biarlah mereka menjadi alat-alat yang Tuhan pakai menjadi kesaksian dimanapun mereka berada. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Penuhi mereka dengan Roh Kudus, penuhi mereka dengan Roh Kudus, penuhi dengan Roh Kudus, penuhi dengan Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Jesus, penuhilah dengan Roh Kudus. Fill with the Holy Spirit, Spirit of love. Biarlah damai sejahtera, kasih Tuhan, kesembuhan, luka-luka batin disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya, 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 Oria bashakara la bashandera la bashane. Hallelujah. Sweet anointing of Jesus.
sesuatu yang baru sedang terjadi bagi hidup kami. Roh Kudus sedang menjamah kita dan melakukan perkara-perkara yang baru. Sesuatu yang baru sedang terjadi. Yang lama sudah ditinggalkan, yang lama sudah berlalu. Hidup baru, hidup baru, hidup baru, hidup dalam anugerah Tuhan. Hidup di bawah langit yang penuh dengan anugerah Yesus. Anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari ini, buat jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, buat berkat Tuhan buat kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama kita berkata, amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan, puji Tuhan. Amin, haleluya, haleluya.